Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Pemimpin berilmu padi tidak mendongak karena berisi. Ditulis oleh Jaya Surbakti dari siwar.com. Menjadi pemimpin yang petentang-petenteng bukan zamannya lagi. Zaman pemimpin suka menghasut, berkata kasar, apalagi menyebar berita bohong juga bukan. Apalagi suka menunjukkan keangkuhan, jumawa, seolah merasa paling benar sendiri, paling kuat sendiri, paling berani sendiri. Bukannya mengayomi, kadang malah memberikan rasa ketakutan dan keresahan di masyarakat. Pemimpin sekarang harus seperti padi, semakin berisi semakin menduduk. Tidak sempat dia punya waktu untuk mempermasalahkan kekurangan orang lain, selain menjadi perenung buat diri sendiri, menjadikan diri contoh terlebih dahulu dalam bertingkah laku, agar orang lain, warga sekitarnya mengikuti tanpa perlu dikomando. Bukan seperti tetangga sebelah yang katanya seorang pemimpin besar, Imam Jumbo, malah nyawa pengikutnya dijadikan tameng di barisan terdepan demi keselamatannya sendiri, hanya untuk bisa melarikan diri dari pemantauan agar bisa menghindar dari pengadilan. Alasannya sih agar pengikutnya masuk surga duluan, dan bodohnya pengikutnya mau saja dijadikan tumbal hidup alih-alih janji surga, mengorbankan nyawanya untuk seseorang yang tidak punya kuasa kelak menanggung jawabinya bila tidak benar dia masuk surga. Pemimpin sekarang lebih baik banyak diam tapi banyak bekerja, memberikan contoh akhlak dari perbuatannya saja, bukan dari ucapan semata tanpa tindakan nyata. Pemimpin itu harus penuh rasa kemanusiaan, baik untuk kawan juga buat lawan. Tidak masalah dikatai apa saja, asal semua selamat. Tidak masalah dikatai apa saja, asal semua selamat. Diri sendiri pun diajukan duluan untuk menempuh apa yang paling ditakuti orang-orang tak beriman. Bagaimana bisa dikatakan mereka beriman, sedangkan Tuhan menyuruhnya menggunakan akalnya, berikhtiar sepanjang hidup untuk keselamatan jiwanya. Tapi masalah memprovokasi orang lain agar menolak vaksin, padahal vaksin sangat diperlukan pada saat darurat begini. Pemimpin yang baik harusnya tidak mempengaruhi secara negatif orang lain dengan pemahamannya yang dia sendiri ragu. Bukankah dia tahu dunia ini masih cukup selamat sampai hari ini? Salah satu karena ikhtiar vaksin yang selama ini diusahakan pelaku medis. Maka kalau tiba-tiba dia mengajak menolak menjalani proses vaksin, maka dia sebenarnya tidak berbeda dengan virus itu sendiri yang ingin pengaruhnya selalu berdampak pada masyarakat luas, meneror dan memberi rasa tidak aman. Maka mereka dan virus sama saja, sama-sama ingin pandemi ini berlangsung lebih lama lagi. Makanya vaksin mereka larang. Untuk apa? Apakah perintah Tuhannya? Tentu tidak. Itu hanya bentuk kebodohan dan kepicikan mereka semata. Seandainya pun mereka memang penakut untuk menerima vaksin, tentu tidak ada alasan mengajak orang lain untuk menolaknya. Bukankah vaksin sudah menjadi budaya dalam kesehatan dunia ini? Kalau tetap menolak, sama saja mereka menolak usaha agar dunia ini segera sembuh dari penyakitnya. Mereka mungkin berdosa, mungkin Tuhan tidak suka. Tuhan menyukai orang-orang yang berikhtiar menjaga keselamatan jiwanya, berusaha melindungi keselamatan orang lain, dan memberikan kehidupan yang harmonis di dalam dunia. Jadi bila mereka jauh dari sifat itu, ketahuilah, pemimpin zaman sekarang tidak seperti itu. Pemimpin sejati zaman dulu pun tidak juga begitu. Mereka justru merendah, memastikan semua benar-benar aman, dan bertanggung jawab atas apa yang diputuskannya, dengan menjadikan dirinya soko guru, contoh orang-orang yang divaksin pertama kali. Bukankah berisiko seorang pemimpin menghadapi lebih dahulu sesuatu yang sebenarnya sangat berisiko? Justru itulah normanya menjadi pemimpin. Dia menjadi tameng bagi keselamatan orang yang dipimpinnya. Kalau ternyata jalan yang dia tempuh salah dan sesat, ada ranjaunya. Orang yang tadinya mengikutinya masih bisa menghindar untuk selamat. Bukan pemimpin yang malah mendahulukan pengikutnya di barisan paling depan dengan membawa senapan seadanya dan juga melilitkan bom bunuh diri di tubuhnya. Kalau ternyata bom meledak, senjatanya menjadi sebab dia mati, lalu pemimpinnya kabur, justru menyelamatkan diri sendiri. Padahal katanya ganjarannya surga, tapi pimpinannya sendiri takut menjadi mati dan kaitannya dengan takut masuk surga. Pemimpin yang membohongi pengikutnya mungkin tidak disukai Tuhan dan tidak disukai manusia, tapi pemimpin yang dicintai rakyatnya, seandainya pun Tuhan tidak suka, paling tidak orang yang mengikutinya suka dan mencontohnya. Semoga itu menjadi jalan baginya mendapatkan restu dan ridho Tuhannya.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.